Terima kasih, selamat malam. Pada video kali ini saya akan membahas buku ke-9 mata kuliah Sosiologi Terapan sebagai pengganti kuliah daring di tengah pandemi COVID-19. Saya Sefnat Lopo, mahasiswa Sosiologi Undana, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kembali lagi di channel YouTube Plastarus Jihamat, akan membahas buku dengan judul Kesehatan dan Teknologi Informasi dalam Konteks Gender. Ada beberapa topik penting dalam buku ini sebagaimana digambarkan oleh Kosman pada tahun 1983 halaman 193. Buku ini sih sebetulnya membahas peran teknologi dalam produksi, konsumsi, dan penggunaan informasi dalam konteks kesehatan. Jadi dalam Dewan Riset Sosial yang bermitra dengan komunitas informasi, sesungguhnya ada mitra yang bekerja sama dalam kedua lembaga ini untuk mengungkapkan keluar persoalan-persoalan kronis atau masalah-masalah sosial yang terjadi di negara Kanada pada tahun 1980-an. Sebagai pemahaman yang sangat relevan, tujuan daripada gambaran yang sangat hierarkis ini agar bisa merelevansikan kesehatan dalam perspektif gender. Ini sih sebetulnya substansi daripada penelitian yang dilakukan oleh Action for Health. Ada dasar untuk dalam koleksi yang didukung untuk melalui Dewan Riset yang telah mengungkapkan keluar persoalan kronis ini. Yang berikut kontribusi dari buku ini juga bekerja sama dengan berbagai macam instansi besar seperti rumah sakit hingga lembaga-lembaga kecil yang berkaitan dengan kesehatan seperti klinik. Jadi dalam riset ini berbagai macam lembaga yang dia libatkan tentang perawatan yang berkaitan dengan hal kesehatan. Jadi seperti dalam judul besar buku ini ada berbicara mengenai mitra komunitas rumah sakit dengan hingga lebih spesifik kepada klinik maupun apoteker. Jadi buku ini sih sebetulnya menjadi wadah informasi untuk memberi edukasi kepada masyarakat Kanada pada zaman itu untuk sadar betul tentang kesehatan, entah yang berkaitan dengan gizi dalam pandangan perempuan maupun maskulinitas. Ada beban kerja yang sangat signifikan yang berhubungan dengan teknologi yang termasuk yang gender, termasuk telekomunikasi dan informasi. Kontribusi penting termasuk Weitzman pada tahun 1991 sampai 2024, tetapi sangat mengkolaborasikan hubungan TIK yang gender dalam pengaturan perawatan kesehatan, khususnya memberikan gambaran singkat tentang beberapa tema utama dari literatur tentang jenis kelamin dan teknologi. Jadi ketika kita berbicara mengenai hubungan jenis kelamin dan teknologi, kalau kita berbicara mengenai gender, ada dua hal yang melekat dalam tubuh seorang individu atau pribadi seorang manusia. Karena ketika kita berbicara mengenai gender, bagaimana peran itu di situ akan membedakan hal biologis yang melekat pada individu seorang manusia, dan juga peran fundamentalisme manusia itu sendiri. Sebagaimana kita bisa memberikan batasan antara perempuan dan laki-laki. Jadi contoh yang menjadi peran fundamental yang sangat lahiriah seperti perempuan itu harus menyusui, melahirkan. Hal itu menjadi keunikan di laki-laki. Itu sih sebetulnya yang bisa membedakan. Dengan pergeseran waktu yang menjadi suatu informasi dari negara-negara barat seperti Kanada, itu menjadi suatu edukasi baru terhadap negara-negara di bagian timur. Contoh, selama ini yang menjadi budaya
feodalistik yang didalami oleh negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, mereka ketahui bahwa yang identik dengan masa atau yang identik dengan pekerjaan-pekerjaan konvensional atau pekerjaan-pekerjaan yang berurusan di rumah tangga itu adalah pekerjaan perempuan. Contoh memasak, jaga anak atau ini penjaga baby itu adalah perempuan. Tetapi buku ini sih sebetulnya menjadi gambaran untuk memberi edukasi kepada kita negara berkembang untuk sadar betul bahwa ternyata perempuan juga bisa memperankan dirinya di kalangan-kalangan publik. Jadi teknologi juga, kehadiran teknologi menjadi konstruktif, menjadi suatu pelajaran baru, menjadi suatu didikan baru kepada kita masyarakat yang berada di negara-negara berkembang ini. Yang berikut, teknologi dan kesehatan. Beberapa literatur termasuk sosiologi medis, antropologi medis, studi sains dan teknologi informasi. Nah, kita berbicara mengenai hubungan korporasi kooperatif antar komputer dan beberapa elemen yang tadi saya sebut tadi. Nah, kita berbicara mengenai sosiologi medis. Artinya kita berbicara mengenai perspektif sosiologi dalam konteks kesehatan. Yang berikut tentang antropologis, kita berbicara tentang kesadaran manusia itu sendiri dalam konteks kesehatan dan bagaimana studi tentang ilmu pengetahuan dalam konteks kesehatan. Jadi hari ini banyak ilmuwan yang mencari tahu tentang kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lain dalam mengantisipasi atau tujuan daripada proses saintifik ini tadi untuk melakukan langkah-langkah preventif dalam menjaga stabilitas kesehatan manusia maupun masyarakat. Di dalam konsep ini juga ada informasi kesehatan dan ditandai dengan beberapa asumsi. Yang pertama, ada asumsi bahwa salah satu alasan utama mengapa teknologi baru tidak secara otomatis mengakibatkan perbaikan sosial dan organisasi, karena kurangnya kecocokan antara teknologi dan konteks penggunaan. Jadi mengapa dalam konteks teknologi dan organisasi kemasyarakatan terjadi kecocokan? Karena masyarakat pada umumnya sadar betul untuk menyesuaikan keberadaan teknologi dalam peradaban dunia atau dalam perubahan masyarakat. Yang berikut, menghitung atau menjadi data yang tertarik untuk kita bisa membedakan pria dan wanita dalam perspektif gender. Data yang ditarik oleh bab ini mengumpulkan bahwa penelitian yang meneliti tentang praktik informasi kesehatan kelompok kehidupan pertengahan laki-laki dan perempuan direkrut berdasarkan dua masalah kesehatan khusus, gender disfungsi organ dan menopause. Jadi kita berbicara mengenai menopause itu kita berbicara mengenai kesehatan biologis perempuan yang berurusan dengan akhir, dan menopause itu kan tentang masa berakhirnya siklus kehidupan secara fisik pada perempuan. Risiko perempuan terkait mengambil sebuah tindakan dalam masa itu. Jadi hal ini sesungguhnya tidak menjadi asing lagi untuk bisa membedakan siklus perkembangan wanita berakhir pada atau berurusan dengan proses perkembangbiakan berakhir pada umur 50 tahun atau menopause itu sendiri. Ketika berakhir, maka secara biologis perempuan tidak berfungsi untuk melakukan perkembangbiakan lagi. Yang berikut, teknologi dan
Komunitas pedesaan jarak jauh mengalami kesulitan sangat signifikan dalam hal ketersediaan kesehatan, akses sumber daya teknologi pendukung, dan pergantian staf yang tinggi menghasilkan kesenjangan dan persediaan layanan dan dukungan keberlanjutan. Dalam teks ini, masyarakat setempat dengan pengetahuan kesehatan, keterampilan dalam memainkan peran yang menjembatani hal yang menjadi kepentingan pribadi. Jadi dalam konteks kesehatan dalam pandangan gender, kita bisa lihat juga dari lingkungan yang membatasi jarak lingkungan di mana orang berdomisili sehingga bisa mengakses ketersediaan dalam hal pelayanan medis. Itu menjadi suatu kekurangan dalam orang mencapai tujuan kesehatan. Dan yang terakhir, dalam video kali ini, penentu utama health action for health sebagaimana digambarkan oleh kepada Badan Kesehatan Umum Kanada pada tahun 2006 menggunakan kepemimpinan populasi Pearce-Type dengan identifikasi penentu kesehatan utama yang merancang program untuk memperkuat faktor-faktor terkait dengan kesehatan. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.